jadwal yang sudah kita sepakati pada hari ini Rabu 16 Oktober 2024 kita akan melaksanakan kegiatan supervisi akademik di kelas 4. Bagaimana Pak, sudah siap? Siap. Ya. Ya. Baik, sebelum kita ke kelas Bapak untuk mengamati kegiatan pembelajaran Bapak, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, apa sih menjadi tujuan kita melakukan supervisi hari ini? Nah, jadi untuk dalam melakukan supervisi kali ini, menurut saya mungkin tujuannya bagaimana sih melakukan efektivitas belajar atau proses pembelajaran di kelas sehingga nanti hasilnya maksimal kan itu. Jadi di dalamnya juga nanti akan saya perhatikan poin-poin seperti bagaimana sih siswa itu diperhatikan gitu. Artinya kita melakukan pembelajaran yang berpihak pada siswa gitu. Kemudian nanti juga memperhatikan metode-metode juga gitu. Jadi agar pembelajaran nanti mencapai hasil yang maksimal gitu. Jadi untuk bagaimana saya menerapkan itu memang perlu supervisi kayak gini gitu. Itu bagaimana? Artinya Bapak ingin mengetahui sejauh mana Bapak bisa mengembangkan apa yang sudah Bapak pelajari dalam pengetahuan di kelas Bapak, seperti itu ya Pak? Ya. Baik, dari supervisi akademik yang akan kita laksanakan, area pengembangan yang tidak dicapai atau ingin Bapak capai atau ingin saya lihat itu di area pengembangan yang mana? Oh ya, jadi ada beberapa poin Bu, area pengembangan yang akan saya lakukan. Yang pertama di pengetahuan siswa, jadi pemahaman siswa. Jadi pemahaman siswa, saya ingin nanti siswa saya itu paham tentang materi pembelajarannya nanti. Kemudian bisa juga melakukan praktikum tentang materi pembelajaran nanti. Jadi kebetulan materinya adalah membangun jaringan nirkabel atau WLAN, wireless LAN gitu. Nah itu kemudian saya juga ingin memperhatikan siswa apa yang dia minati, gaya belajarnya gimana gitu. Saya ingin mengembangkan di daerah situ juga, di area itu. Kemudian beserta yang terakhir merangsang keaktifan siswa gitu. Jadi kadang-kadang kan siswa tidak fokus dalam belajar itu. Bagaimana sih cara itu, area-area yang ingin saya kembangkan Bu. Sudah area pengembangan Bapak sudah saya catat. Nah, dari area pengembangan yang ingin Bapak capai dalam kegiatan pembelajaran kali ini, strategi-strategi apa yang sudah Bapak siapkan untuk melaksanakan kegiatan belajar Bapak? Sama, jadi juga ada beberapa poin juga yang sudah saya siapkan dan saya rencanakan untuk memaksimalkan pembelajaran nanti. Ya, strateginya adalah yang pertama memperhatikan gaya belajar siswa. Jadi ini ada kaitannya dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi pertama saya petakan dulu siswanya, gaya belajar apa yang dia sukai gitu. Apakah dia belajar melalui video, melalui audio, ataupun dia praktikum gitu. Kemudian saya juga ingin nanti menonjolkan siswa dalam hal bagaimana dia mempelajari materi yang saya kasih tanpa merasa bosan gitu. Nah, jadi di situ saya kembangkan model pembelajaran PJBL, jadi Project Based Learning situ. Dan yang terakhir yaitu saya ingin melakukan strategi juga dalam hal bagaimana siswa itu bisa kondusif di dalam bekerja, dalam berdiskusi dengan kelompoknya, menjaga emosionalnya, menjaga bisa saling menghargai dan tenang, sehingga hasil dari kerja kelompoknya itu bisa maksimal. Itu strategi yang saya akan lakukan. Baik sekali, bagus sekali strategi Bapak sudah
begitu sangat terperinci gitu Terima dengan kasih. area pengembangan yang ingin Bapak capai. Mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan kegiatan supervisi akademik hari ini bisa berjalan dengan baik, dan tujuan dari apa yang kita ingin capai dapat kita capai bersama. Ya. Baik Pak, untuk kegiatan hari ini sudah selesai. Sekarang mari kita melakukan kegiatan observasi atau supervisi di pos tapak. Siap Bu. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya. Jadi untuk mengawali pertemuan kali ini kita melakukan doa bersama. Silakan ke kelas, Cok, memimpin. Maju Mas Anu. Aman Yali. Om Swastiastu. Doa mulai. Doa selesai. Bagaimana kondisi kalian hari ini? Kabarnya gimana? Sehat. Mudah-mudahan dapat temui dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga Pak. Ya, kalian perasaan hari ini di pagi hari yang cerah ini juga sama dengan cuaca hari ini yang cerah juga. Hati kalian cerah juga dan bisa happy dalam pembelajaran kali ini bersama saya ya. Gimana, setuju? Setuju. Gimana kalau pagi ini biar lebih semangat kita lakukan year. Jadi kalau saya tak sapa dengan bakti jana pernah mukti, kalian merespon dengan bakti jana pernah mukti keras ya, dengan melemparkan kepala ya, melemparkan tangan. Ya, dipahami? Kita coba dulu. 1, 2, 3 ya. Bakti jana pernah mukti. Bakti jana pernah mukti. Kurang semangat, lebih sekali ya. Kurang semangat lagi. Lebih keras lagi ya. Bakti jana pernah mukti. Bakti jana pernah mukti. Ya, kurangan. Itu tandanya kita lagi berbahagia hari ini. Lupakan dulu sejenak, kita punya masalah, punya kendala, punya tantangan pagi hari ini. Mungkin pas bangun tadi pagi ada sedikit kendala, kita lupakan. Mari kita happy ya, bahagia untuk belajar di kelas ini selama 2 jam pelajaran. Ya. Oke, untuk itu sebelum kita lanjutkan ke step berikutnya, kita absen dulu, lakukan presensi saya ya. Jadi saya tanya dulu satu-satu, apakah ada apa tidak ada orangnya. Ikutan Angkara Jaya, ada enggak? Imade Reni Pranyani, Ikomang Edi Sujanika, Imade Giri Prananda, Imade Mangge Harta, Cok Pordo Aditya Dharma Prananda, Fatir Absi Aros Adira, Gede Bagus Daruna Gadira, Dewayu Widya Tara Merangi, Gede Sila, Ketut Aryo Wiranata, Muhammad Supon Syabila, Ibu Yoga Pranama, Ibu Bunga Cayani, Putu Tirta Widi Daniel, Ibu Dimas Tresna Susila, Ibu Wiradana Adi Tresna, Lo Krisna Sasi Krani, Ide Bagus Nabi Anda Swirta Pranama, dan yang terakhir itu Dita Pranyana. Wah, mantap sekali ya, semuanya hadir. Jadi itu tandanya kalian pada sehat semuanya, untuk siap untuk mengikuti pelajaran ini. Nah, pelajarannya dengan topik wireless local area network atau WLAN. Jadi di sini kalian akan mempelajari bagaimana membangun
wireless local area network atau disingkat dengan WLAN. Nah, untuk materi pembelajaran minggu lalu atau pembelajaran pertemuan sebelumnya kan kalian sudah mempelajari bagaimana mengidentifikasi alat-alat yang digunakan dalam jaringan geng kabel, betul nggak? Nah, kalian sudah juga mempraktikkannya dan bahkan sudah kemarin syuting video ya, syuting video tapi belum diedit kan? Nah, belum diedit. Nah, jadi kemarin pembelajaran kemarin baru mengidentifikasi, kemudian mencoba mengkonfigurasi ya. Nah, untuk pelajaran kali ini kita menuju ke materi wireless local area network atau WLAN, pengenalan jenis, fungsi dan langkah konfigurasi jaringan kabel atau WLAN ya. Jadi kemarin kalian sudah prepare pada pertemuan selanjutnya, sekarang dimantapkan lagi. Jadi dengan nanti pada akhir pertemuan kalian membuat sebuah proyek gitu ya. Nah, sebelum kita lebih jauh lagi ya, ada 3 pertanyaan pemantik sebagai stimulus buat kalian dalam pemahaman pembelajaran materi untuk hari ini ya. Nah, pertanyaan yang pertama, siapa yang mau jawab nih? Pertanyaan pemantik. Nah, jika kita menggunakan smartphone atau laptop, manakah yang lebih baik menggunakan internet melalui jaringan kabel atau tanpa kabel? Ayo, siapa yang jawab? Ya, kenalkan dulu. Kenapa saya pada lengkap? Ya, silakan. Menurut saya, jika menggunakan HP atau laptop, sebaiknya kita menggunakan jaringan tanpa kabel karena HP tidak punya lubang port untuk connect dengan kabel. Ya, bagus sekali ya. Ada yang tidak sependapat? Ya, saya pinjam HP-nya. Di sini ada nggak port atau lubang port untuk kabel RJ45 yang kita kenal sebagai kabel jaringan? Nggak ada. Jadi dia sebaiknya memakai jaringan yang tanpa kabel, bukan kabel. Ya, bagus jawaban dari Jerry ya. Ya. Terus pertanyaan yang kedua, saya ingin tahu nih ya, apakah kalian di antara kalian ada yang mengetahui apa saja penyedia layanan internet di rumah kita, di pelanggan? Ada yang tahu? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Nusantara kami di sana. Karena saya jawab pertanyaan dan video, bisnet, Remora dan Iconet. Oh, ada IndiHome. Menurut kita nih ada IndiHome. Ada apa lagi? Bisnet. Ada Remora. Remora itu baru juga ya. Kemudian ada Iconet. Kalau Iconet itu punyanya PLN ya. Dia juga penyedia layanan internet ke rumah-rumah. Ada yang lain kira-kira yang punya tahu produk-produk apa namanya provider internet? IM3 ya, enggak ya. Kalau Telkom gimana? Telkom gimana? Bingung ya, karena Telkom itu sebenarnya produknya adalah IndiHome yang sudah disebutkan sama kita lagi. Ya, bagus sekali ya. Nah, yang terakhir, jika kalian sedang di tempat umum dan ingin menggunakan jaringan WiFi, apa saja yang perlu kalian perhatikan agar koneksi kalian tetap aman dan stabil? Ayo, siapa yang mau jawab ini? Oke, ya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah keamanan dari jaringan tersebut agar tidak terjadi hack terhadap data pribadi kita, baik di HP ataupun di laptop. Nah, bagus sekali ya pendapatnya Bayu ya. Jadi yang kita perhatikan dalam berselancar memakai WiFi di tempat umum, bahaya pertama ya, karena menurut Bayu tadi kita harus memperhatikan apa? Keamanan dari jaringan tersebut ya, agar tidak data-data yang ada di handphone kita atau memakai laptop. Biasa kan nanti kalau kalian menjadi mahasiswa kan biasa di kampus kan pakai laptop, bikin tugas, punya WiFi enak-enak kayak gitu. Ini ternyata ada yang memantau laptop kamu, ya bisa aja datanya dicuri atau misalnya menggunakan handphone ya, kalian di handphonenya ada m-banking misalnya ya, dan dia connect WiFi, itu gampang sekali menyusup untuk tahu password
sama username untuk masuk ke akun e-banking kamu. Ya udah dikuras. Karena ada beberapa kasus guru-guru, ya guru termasuk guru di sini juga ada yang kehilangan uang senilai jutaan rupiah. Makanya hati-hati, jangan asal enak aja untuk kontak wifi, gitu ya. Ya dulu ya. Ya, tepuk tangan untuk tiga penjawab. Nah, saya ingin sekarang bagaimana sih perasaan kalian, ya? Bagaimana sih perasaan kalian, emosi kalian yang kalian rasakan apabila kalian sudah punya wifi kan, tapi wifi-nya lemot. Nah, saya ingin lihat nanti kamu bisa merespon tiga kejadian-kejadian ini dengan menunjukkan emoji di WA group yang udah kita punya ya. Nah, yang pertama adalah bagaimana perasaan kamu jika satu wifi lemot. Kamu bisa kirim emoji sedih, menangis, atau marah, atau ketawa adalah bebas ya. Silakan sekarang kirim emojinya. Ada nih. Oh, Sasi sedih. Kemudian Reni itu sedih. Angga sedih. Ini si GS ini siapa nih? Dia malah ketawa kalau wifi semua. Oke, baik ya, lanjut. Lanjut. Sekarang yang kedua, bagaimana kalau wifi-nya putus, nggak ada sambungan sama sekali? Ayo, kirim emojinya sekarang. Oh, nangis dengan bersebak-sebak ya. Kemudian ada yang biasa-biasa aja, ada yang gitu ya, dan lain sebagainya. Ini ada yang marah nih, marah. Ini dia tidak bisa hidup tanpa wifi kan ini ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana perasaan kamu jika kena hack saat connect wifi? Ayo, kena hack saat connect wifi. Oh, ini ada marah sambil ngomong yang enggak gitu. Boleh lah kalau di emoji ya. Ada yang scream, ada yang buku, nggak bisa gerak kayaknya. Dan lain sebagainya, ya. Nah, ini perasaan kalian ya. Bagaimana menunjukkan baik saja gitu. Perasaan kalian bagaimana kalau menunjukkan kejadian-kejadian yang seperti yang di sini. Jadi baik emosi dan sebagainya itu ungkapkanlah ya. Oke, itu sebagai intermezzo. Nah, kita lanjut ke tujuan pembelajaran kita kali ini apa sih? Ya, yang pertama adalah siswa mampu menginstal peralatan jaringan lokal kabel dan menyambungkannya ke internet. Kemudian yang kedua, siswa mampu mengkonfigurasi jaringan lokal kabel dan menyambungkannya ke internet. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, siswa mampu melakukan troubleshooting jaringan lokal kabel. Jadi kalian juga bisa, selain bisa mengkonfigurasi sehingga ada pelanggan connect wifi, kalian juga bisa mengatasi masalah-masalah yang ada di dalamnya. Bagaimana kalau pelanggannya udah connect tapi nggak dapat internet? Kalian bisa mengatasinya. Nah, adapun model pembelajaran yang kita akan terapkan dalam pelajaran ini adalah project based learning atau PBL. Nanti pembelajaran itu nanti akan berbasis proyek ya. Jadi siswa berkelompok nanti pada akhir pembelajaran. Jadi goalnya apa? Itu siswa berkelompok nanti membuat konfigurasi router sebagai internet gateway dalam jaringan kabel lokal atau wireless LAN dalam bentuk video, bentuk poster, atau artikel. Nah, mana yang kalian suka nanti. Jadi untuk kelompok sesuai dengan gaya atau yang mana kalian suka. Kemudian, nah tadi malam kan saya udah kasih survei ya, untuk pemetaan saya. Berapa siswa sih dari kalian yang suka belajar melalui video atau membuat edit produknya adalah video? Itu berapa orang? Kemudian ada juga saya kasih pilihan untuk membuat poster, berapa orang sih? Kemudian saya ada
poster. Jadi kalian itu dari kesimpulan tentang ini kalian lebih suka mempelajari sesuatu itu dari video ataupun dari gambar buku grafis berupa poster. Nah, jadi ini adalah kelompok-kelompok kalian. Yang kelompok satu ini dia sukanya lebih ke video, ada 5 orang. Kemudian kelompok 2 dia juga suka video. Kemudian kelompok 3 dia memilih poster dan kelompok 4 memilih poster. Nah, dari kelompok ini silakan kalian membentuk kelompok, cari anggota kelompoknya, ya. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di situ, kelompok 4 di sini, silakan. Oke, sebelum kita menerima, saya kasih materi pembelajarannya, dan sebelum juga kalian bekerja bersama kelompoknya, berdiskusi sama kelompoknya, mari kita lakukan mindfulness dengan teknik stop. Silakan kalian berdiri semua dan menghadap ke depannya. Silakan kalian tarik nafas, tahan, kemudian lepaskan secara pelan-pelan. Tarik nafas kembali, tahan, dan lepaskan pelan-pelan. Lagi sekali, tarik nafas lagi, tahan, dan lepaskan pelan-pelan. Coba kalian dengarkan suara yang paling jauh yang kalian dengar. Entah suara manusia, suara air, suara angin. Kemudian sekarang dengarkan suara yang paling dekat dengan kalian. Entah suara teman kalian pegang kursi, pegang meja, atau pegang pulpen, atau suara saya. Ya, sudah selesai. Bagaimana rasanya lebih enak, lebih tenang ya? Silakan kembali dulu. Nah, bisa lihat ke depannya. Nah, ini sekarang menuju ke materi utamanya, materi intinya. Nah, dalam pembelajaran kali ini pembahasannya ada beberapa sumber belajar nanti yang saya akan kasih. Yang pertama adalah modul ajarnya berupa presentasi yang akan saya presentasikan. Kemudian yang bagi yang suka dengan lihat video dan suara juga nanti akan ada tayangan video. Atau yang bagi suka yang baca artikel juga bisa. Nanti saya kasih link artikel. Yang pertama pelajaran materi, penjelasan materi, pemaparan materi dengan modul. Nah, di depan, jadi kita awali dengan peralatan yang diperlukan dalam melakukan konfigurasi jaringan LAN, kabel atau WLAN. Apa-apa saja sih yang kita perlukan peralatannya? Mohon didengarkan. Kamu kalian ya bisa dengarkan ke depan biar lebih fokus ya, agar kalian juga bisa memahami materi pembelajarannya. Biar nggak di akhir pembelajaran malah tidak tahu apa-apa tentang materinya. Oke, nah pertama yang kita perlukan adalah peralatan access point. Nah, access point ini apa sih? Access point adalah alat dalam konfigurasi jaringan ini yang berfungsi sebagai penghubung antara perangkat klien seperti laptop, smartphone atau tablet yang menggunakan jaringan WiFi dengan jaringan kabel LAN atau jaringan kabel yang lebih luas. Jadi AP atau access point ini memungkinkan perangkat-perangkat tersebut berkomunikasi satu sama lain dan dengan jaringan eksternal atau internet. Jadi access point ini dia menghubungkan peralatan-peralatan seperti laptop, iPhone, kemudian tablet ya ke jaringan luar internet. Ya. Nah, seperti yang kita
wifi dengan HP, dia harus join dulu ke wifi-nya kan, connect dulu ke wifi-nya, baru wifi-nya akan memintakan apa yang kamu request gitu. Saya ingin membuka Facebook, saya ingin membuka Twitter atau X, saya ingin membuka Instagram misalnya. Nah, si wifi ini dia mencarikan rute terdekat untuk menuju server si Facebook, si YouTube, si X, si Instagram ataupun apa yang mau dibuka. Nah, dia menunjukkan. Nah, selain dia juga memberikan sinyal wifi, dia juga sebagai apa? Pemberi IP secara otomatis kepada pengguna. Disebut server apa? DHCP ya. DHCP atau Dynamic Host Control Protocol. Oke. Nah, diingat ya, DHCP server sebagai pemberi IP secara otomatis kepada pengguna, entah handphone, laptop, atau tablet. Nah, itu adalah yang pertama, access point. Ada pertanyaan di sini? Atau harus tunggu ya, masih panjang aja. Yang berikutnya, peralatan yang berikutnya yaitu yang kita perlukan kabel jaringan LAN. Ini sudah sering dilihat ya. Jadi kabel jaringan LAN ini definisinya adalah meskipun jaringan kabel tidak menggunakan atau jaringan tidak menggunakan kabel, jadi kabel LAN tetap penting untuk menghubungkan perangkat seperti router dan access point ke jaringan utama atau internet. Kabel LAN memastikan transfer data yang stabil dan cepat, memperkuat pengguna jaringan dengan kabel dengan menyediakan koneksi andal ke internet atau server. Nah, memang sih judulnya jaringan dengan kabel atau jaringan tanpa kabel atau wireless, tapi kita masih perlu kabel LAN. Loh, kok itu Kak? Nah, karena kalau kita mengkonfigurasi seperti alat router atau wifi access point yang ada di atas kita di belakang ya, dia ke server itu perlu kabel LAN juga untuk penghubungannya, sehingga kamu bisa merasakan internet yang stabil gitu. Ya, paham ya? Jadi di sini kita masih memerlukan kabel LAN. Mungkin ada yang memberi tanggapan, memberikan pendapat? Belum? Ya, belum. Kalau misalnya saya tanya nih, Manggi gimana dia? Kalau saya tanya nih, access point ini menunjuk bahwa server itu kira-kira dihubungkan dengan tanpa kabel atau dengan kabel? Dengan kabel. Ayo, ada yang berpendapat yang berbeda? Angga mungkin sama ya, menggunakan kabel juga ya. Yang lain, yang Putri mungkin Sasi, mana Sasi? Sasi, gimana pendapatmu? Sama juga menggunakan kabel ya, karena kamu udah pantau tiap hari ya. Nah, jadi dia kan menggunakan kabel menghubungkan access point yang di sini dengan server itu. Makanya kabel jaringan LAN masih digunakan dalam jaringan yang kabel. Nah, berikutnya yang kita perlukan dalam membangun jaringan kabel juga, yaitu internet server atau koneksi internetnya. Jadi internet server dalam jaringan kabel lokal berfungsi sebagai pusat penyimpanan data global dan pengelola layanan, mengatur lalu lintas data, memproses permintaan pengguna, serta menyediakan akses cepat ke layanan seperti file sharing dan aplikasi. Server juga berperan dalam mengamankan jaringan dengan mengontrol akses pengguna. Nah, jadi fungsinya internet server ini adalah ya sederhananya adalah apa? Memberikan akses internet ke pengguna, itu sederhananya. Tetapi berupa server ini dia juga bisa sebagai apa? Kita gunakan sebagai file sharing. Misalnya kalian membuat sebuah jaringan, ada PC A dan PC B. Bisa kamu copy paste file yang ada di PC A dari PC B. Bisa nggak dalam sebuah jaringan? Ayo. Bisa ya? Si Angga jawab, Angga bisa ya? Karena kenapa? Karena apa? Karena PC A dan PC B sudah terkoneksi jaringan ya. Ya, bagus sekali Angga ya.
Nah itu, jadi karena visi A dan visi B menurut Anda sudah terkoneksi jaringan, entah kita pakai pin atau model topologi star itu misalnya. Nah visi A dan visi B itu sudah bisa berkomunikasi gitu. Jadi bisa salah satunya adalah seperti yang dijelaskan tadi, bisa melakukan file sharing. Selain file sharing, jadi tanpa flash disk, kalau biasanya kita menggunakan flash disk karena kalau udah nggak nyaman pakai flash disk, udah ada Google Drive dan sebagainya kan. Tapi kalau tanpa Google Drive, tanpa internet, masih kita bisa menggunakan misalnya dalam ini adalah servernya ya. Jadi dari visi A kita bisa akses visi B ya secara langsung ya tanpa menggunakan internet dan copy paste ke filenya. Nah selain file sharing, apa lagi yang kira-kira bisa di-sharing? Bisa dibagi. Misalnya di visi A ada printer, visi B tidak ada printer. Bisa nggak visi B nge-print melalui jaringan ke printer yang ada di visi A? Bisa nggak? Kira-kira? Mungkin saya contohkan ya. Ya ada. Nah ini ada visi A. Kemudian kita tarik kabel ke visi B. Kemudian visi A ini ada printer. Nah, bisa nggak dari visi B yang tidak terhubung secara langsung dengan printernya yang ada di visi A ke print? Dokumen dari sini bisa nggak? Menurut Diego gimana? Bisa ya? Karena apa? Nah, jadi masih terhubung dengan jaringan. Intinya adalah kalau dia masih terhubung dengan jaringan dan kita isi IP di sini, misalnya di sini adalah 192, 168, titik 0.1, kemudian ini 192. Kira-kira IP-nya berapa dulu? 8. Itu 0.2 misalnya. Dan dalam subnetnya yang sama yang 124 dan ini 124 misalnya. Nah ini di sini memungkinkan untuk berkomunikasi ya. Kalau sudah berkomunikasi bisa, berarti file sharing file dan file sharing printernya bisa juga. Ya, bagus sekali ya, bingung ya responnya. Nah, itu alat yang digunakan atau hal-hal poin yang kita perlukan dalam membangun jaringan kabel. Nah, atau yang disebutkan rela. Terpahami? Mungkin Ibu sudah pernah melihat di sekelilingnya juga ya, di sekitaran tempat tinggalnya juga. Makanya kita harus apa? Harus sering memperhatikan lingkungan kita ya. Bisa dikaitkan dengan mata pelajaran atau elemen yang ada di sekolah, misalnya jaringan komputer. Oh bapak saya bisa connect wifi gitu ya. Oh kenapa sih kok bisa connect wifi? Enggak, kamu misalnya atau teman-teman yang lain, misalnya kita yang di rumah ada ibunya ngomel-ngomel ketika wifi-nya lemot gitu ya, atau wifi-nya putus. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk beliau? Jadi di situ kemampuan kamu bersosial juga ya diperlukan. Oh bantu, mama bisa ibu gitu misalnya. Oh ini belum dapat IP, ini orang ini wifi-nya masih mengatif, gimana ibu bisa connect gitu kan? Jadi hal-hal seperti itu dia perhatikan dalam sosial lingkungan kamu di rumah ya. Nah, bagi yang suka mempelajari sesuatu dengan video, saya juga punya video untuk ya bagaimana mengkonfigurasi sebuah jaringan kabel melalui router atau sebuah access point di Microtech ya. Bisa diperhatikan dalam tayangan ini ya. Silakan disimak. Kemudian di Indonesia kita butuh. Nah, sini kita masuk di wireless. Modelnya kita pilih access point grid atau amplitude. Kemudian di pen potensi ini kita pilih yang baterai.
bisa sampai 100 megabyte per second. Nah, biar bisa sesuai dengan keadaan kondisinya, maka kita pilih tiga bisa B, bisa B, bisa C, bisa N gitu. Kemudian di SSID-nya ini kita pilih kita isikan namanya misalnya WiFi 123 gitu. Ini bisa kalian isi dengan sesuai dengan kalian atau kelompok. Kita pilih oke. Kemudian kita masih belum setting passwordnya. Untuk setting password kita security profile, kita tambah nama profile ini bisa kita pilih, kita isikan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misalnya profile kita. Nanti mode ini kita pilih dynamic is. Bisa diperhatikan dulu ya. Nanti di PL2 ini kita checklist keduanya. Kemudian di WPA V1 ini kita isikan pas misalnya 1 sampai 9. Untuk di manajemen protection ini kita pilih low. Oke. Nah, setelah kita buat security profile-nya, kemudian kita panggil untuk di interface-nya tadi. Kita masuk di tab interface, kita double klik. Kemudian kita pilih security profile, kita pilih tadi di security profile yang kita buat, yaitu profile 1.3. Play dan oke. Sampai sini setting dari wirelessnya sudah, tinggal kita. Itu dia video konfigurasi dari jaringan WLAN atau wireless Wi-Fi-nya. Jadi ada 2 poin tadi yang kita harus perhatikan, yang kita harus buat. Ayo apa aja? Pertama, untuk memberikan nama dari Wi-Fi sebut apa tadi? Apa yang kita ubah? Ya, betul ya. Pendapatnya Angga adalah untuk memberikan nama Wi-Fi yang akan diakses oleh pengguna, kita harus mengkonfigurasi apanya? SSID-nya, ya. SSID itu fungsinya untuk, itu apa? Ya, lebih jelas lagi. Ya, memberi nama sebuah jaringan Wi-Fi. Nanti itu akan diakses karena pengguna. Nah, misalnya kupon misalnya, ya kupon udah kuliah misalnya, kupon udah kuliah. Dia mengakses Wi-Fi yang ada di kampusnya. Pasti nanya apa nama Wi-Fi-nya gitu kan? Atau kita berada di pasar, kalau di pasar pun udah ada Wi-Fi sekarang kan, di Balai Banjar udah ada Wi-Fi juga. Apa sih nama Wi-Fi di sini? Nah, disitulah kita setting sebagai yang tukang nyetingnya sekarang. Kita setting di SSID. Ya, ingat ya SSID. Nah, kemudian itu yang pertama. Yang kedua yang perlu kita perhatikan untuk kita setting adalah tentang keamanannya. Nah, di sini tadi apa? Password ya. Di mana apa istilah yang kita setting itu apa? Istilahnya? Mungkin manggil bisa jawab. Ya, security profile. Jadi menurut manggil poin yang harus kita setting atau konfigurasi dalam hal keamanan jaringan tadi yang dijelaskan dalam video itu adalah security profile, di mana di dalamnya kita setting password nanti Wi-Fi-nya ya. Nah, kalau ada seorang ibu yang di Balai Banjarnya mau connect Wi-Fi ya, nama Wi-Fi-nya apa? Itu SSID tadi kan. Balaibanjar.com misalnya, klik. Nah, terus disuruh masukin password. Makanya kita setting di situ adalah sebagai tukang settingnya adalah di security profile. Di passwordnya dibikin agak ruwet misalnya. Passwordnya misalnya Singtawang misalnya. Passwordnya adalah Singado password misalnya. Tidak ada password gitu misalnya. Dan dikasih ibunya malah bingung. Saya minta password, diminta password, malah saya tanya adminnya dibilang tidak ada password. Itu passwordnya tidak ada password gitu. Nah, jadi bisa juga dibuat password dengan lucu-lucu segitu gitu. Nah, yaitu kita setting di security profile-nya seperti yang udah dibilang sama si
Ambil dia. Oke. Nah, itu tadi diingat poin-poinnya apa? Tadi ada reliability sector, ada SSID, depan ya, kemudian ada namanya untuk mengkonfigurasi. Nah, bagi yang suka baca-baca di rumah sambil rebahan, bisa dilihat ya, dibuka link tutorial konfigurasi WLAN access point yang berupa artikel. Bagi yang suka baca-baca di rumah sambil rebahan ya. Saya share di WA group linknya. Oke, sekarang ke tadi temennya ada yang ngantuk tadi ya. Temennya ada yang ngantuk. Agar lebih fokus lagi, kita sekarang ice breaking ya. Kita sekarang ice breaking. Sekarang semuanya berdiri dulu semuanya, berdiri. Antar kelompok di kelompok. Menghadap ke kelompoknya masing-masing. Menghadap ke kelompok masing-masing. Jadi ice breaking di sini saya menguji apa kalian masih fokus dan menghilangkan rasa ngantuk apabila ada rasa ngantuk. Ke kiri. Oke, masih fokus semuanya fokus. Sini. Ke kanan. Ke atas. Ke kanan. Ya. Ke kiri. Saatnya kita bekerja, berdiskusi, dan nanti dipresentasikan hasil karyanya ya. Nah, untuk diskusi kalian, saya bagikan LKPD per kelompoknya. Kelompok ada 2 kegiatan. Kelompok ada 2 kegiatan. Oke. Semua sudah dapat LKPD? Oke, kalau sudah semuanya dapat LKPD. Nah, di dalam LKPD itu nanti kamu kerjakan langkah-langkah praktikum konfigurasi jaringan LAN di kabel atau WLAN yang sudah kamu pelajari dari kemarin sebelumnya ya. Sekarang kamu tinggal menceritakan apa sih yang kamu sudah pelajari kemarin semua pertemuan sebelumnya. Nah, di situ nanti diisi mata pelajarannya ya. Nanti saya kasih tahu mata pelajarannya. Dasar-dasar teknik jaringan komputer dan telekomunikasi itu mata pelajarannya. Kemudian judul proyeknya adalah membuat jaringan LAN, jaringan lokal di kabel atau WLAN. Kemudian kelas sudah tahu ya kelompoknya, terus nama-nama kelompoknya ditulis. Kemudian pertanyaan yang pertama adalah peralatan apa saja yang diperlukan untuk membangun jaringan di kabel, itu sudah dibahas tadi ya, dan minggu lalu juga udah. Kemudian gambarlah desain topologi jaringan di kabel. Jadi kalian diminta untuk menggambar topologi jaringan di kabel yang akan dirancang. Kemudian ketiga, uraikan langkah-langkah konfigurasi jaringan kabel. Jadi langkah-langkahnya ada apa saja yang sudah kalian pelajari. Bisa ditulis itu. Dan yang terakhir, uraikan langkah pengujian koneksi akses internet perangkat pada jaringan kabel. Jadi kalau mau menguji koneksi internet memakai HP itu apa aja langkahnya. Yang pertama apa? Misalnya HP dikoneksikan dulu dengan WiFi dari SSID-nya, kemudian masukkan password, buka salah satu situs. Apabila sudah jalan dengan bagus, maka
dinyatakan konfigurasi berhasil. Itu ya. Oke. Nah, itu penjelasan dari KPD yang kamu kerjakan. Nah, saya minta kalian ada yang mengerjakan KPD, ada juga yang mengerjakan proyek yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu membuat kalau kelompok buat diperhatikan, ya, kalau ada orang yang bicara, kita harus memperhatikan orang tersebut, ya. Apalagi ada bapak ibu guru yang sedang menjelaskan, ya. Jadi ini tolong dijaga emosinya, tolong jaga bagaimana kalian bisa menghargai orang lain, ya. Oke, bisa ya? Bisa menghargai orang lain, ya? Ya, oke. Nah, kalian ada yang mengerjakan LKPD sesuai dengan yang praktikum kemarin minggu lalu. Ada juga yang mengerjakan tugasnya. Misalnya kelompok 1 yang mana? Ini ya. Jadi kalian kan memilih membuat video kemarin ya. Jadi kalian tinggal edit aja dari video yang kamu udah buat kemarin. Mereka syutingnya, sekarang kita edit di Canva boleh, atau menggunakan CapCut juga boleh, ya. Kemudian, jadi ada yang mengerjakan LKPD sebagian, ada yang mengerjakan video sebagian. Kedua yang mana ini ya? Kalian juga memilih video kan sebagian produknya nanti ya. Nah, kalian juga ada sebagian menjadi LKPD atau satu orang aja, terus sebagian lagi edit videonya. Yang udah dibikin kemarin, kan gabung-gabung aja ya. Oke, terus kelompok 3, kalian memilih membuat produknya adalah poster ya. Nah, ada yang menjadi video sebagian, ada yang menjadi poster, entah di Canva, entah memakai Photoshop dan sebagainya. Kalau di HP lebih memungkinkan dia Photoshop kan. Nah, terus kelompok 4 juga gitu, sebagian dari ide dan sebagian ada yang produknya karena kalian memilih poster ya. Oke, silakan bekerja. Sambil bekerja, saya jelaskan. Yang pertama adalah nah, dari materi yang akan kalian kerjakan, ya, dari materi yang akan kalian kerjakan, kalau misalnya materi tersebut masih ada yang kebingungan atau masih ada yang belum dipahami, silakan ditanyakan dari materi yang tadi dan yang akan dikerjakan. Kalau masih ada kebingungan atau ada yang ingin diketahui secara dalam lagi, silakan ditanyakan. Silakan, ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, kita Bapak bilang tadi harus ada koneksi ke server untuk membuat jaringan Wi-Fi. Nah, bagaimana kalau saat kita melakukan konfigurasi tidak ada koneksi ke server internet? oh, oke, sekali ya. Kita. Jadi pada pengajuan pertanyaan yang berdasar pada sintang PJBL, jadi kita menanyakan bagaimana sih, ya apa sih yang terjadi kalau tidak ada koneksi internet atau internet server. Jadi yang terjadi yang ditanya, jadi pengguna itu tidak dapat koneksi internet ya, itu yang terjadi. Jadi ketika kita sudah konfigurasi, kemudian kita sudah menyatakan ini layak untuk digunakan, ujung-ujungnya pengguna ini begitu dia pakai wifi, kok nggak dapat internet? Nah, itu penyebabnya adalah karena tidak ada internetnya, servernya. Hal lain juga karena yang diakibatkan lagi adalah kita tidak bisa file sharing jadinya. Jadi antara pengguna itu mau copy file dari yang biasa jelaskan itu, file printer apa sharing printer juga tidak bisa. Bisa dipahami kita? Ya, sip. Oh, Anda ada lagi. Jaringan Wi-Fi itu bisa digunakan maksimal untuk berapa lama? Oke, bagus sekali. Ada yang bisa menanggapi kelompok lain?
Jadi jaringan wifi itu seperti yang kamu lihat di atas ya, itu di kelas itu berapa orang sih bisa pakai? Panggil bisa kira-kira? Berapa orang kira-kira menurut kamu bisa akses? Kurang dari 36. Oke, menurut pendapat panggil ya, atas pertanyaannya si Anda kurang dari 36. Ada pendapat lain? Berapa jumlahnya? Gak usah takut salah. Ayo, silakan. Ini kemampuan kalian berrelasi dengan teman ya, menghargai teman. Jadi kalau ada yang nanya, tolong ditanggapi ya. Yoga, gimana? Kira-kira berapa jumlahnya? Apa menurut kamu? Si Manggil, menurut Manggil 36. Ayo. 50, udah 50 ya. Nah, jadi ada dua pendapat ya dalam hal ini. Jadi dari tanyakan berapa sih maksimal wifi itu bisa melayani pengguna. Jadi tergantung dia di subnet masnya berapa. Kalau dia sudah 4, berarti ada pelanggan dari IP 2 sampai dengan 254. Betul nggak? Berarti sebanyak 253 pelanggan bisa dilayani. Tapi kalau misalnya kalau nanti belajar tentang subnet ada yang namanya /29. Tadi kan /24. Itu 253 bisa. Kalau /29 itu hanya 2 orang aja yang bisa. Oke? Jadi kayak apa pengaturan IP-nya tergantung pengaturan IP-nya. Itu saya tergantung juga. Jadi ruangan itu punya direktur. Saya nggak mau banyak-banyak orang yang bisa pakai IP ini. Ya, tinggal diatur aja subnetnya. Terima kasih Dita sama Anda. Ayo ada lagi yang nanya sebelum kita lanjut ke perencanaan dan penjadwalan proyeknya. Ya. Saya ingin bertanya, apakah jaringan wifi itu hanya bisa digunakan pada perangkat seperti HP atau laptop saja? Oke. Jadi wifi itu apakah hanya bisa digunakan sama handphone, sama laptop, itu aja. Ayo ada yang bisa menanggapi? Ayo jiwa sosialnya mana nih? Jiwa sosialnya kalau ada yang nanya, kalau ada yang bingungan, silakan dikasih pencerahan. Kasih gimana? Apakah wifi itu hanya bisa dipakai oleh laptop sama handphone aja? Apa? Oh, tablet kayaknya. Ada lagi satu tablet. Kan tablet obat itu. Jadi tablet itu contohnya adalah ini tablet. Jadi ini bukan laptop, bukan juga handphone. Ini besar. Ada lagi CCTV ya. CCTV. Siap. Bagus sekali ya. Jadi ada beberapa gimana kira-kira yang lain tentang materinya sudah dipahami? Jadi ada 3 poin tadi yang belum dipahami ya. Sudah ya. Silakan. Ini kelompoknya kecil. Jadi kalian bisa memberikan dulu sebuah pendapatannya, sistem pendapatannya dalam membuat proyek itu. Karena memasukkan ke dalam aplikasinya dulu kan.
saya ada apa namanya kegiatan di rumah sehingga kamu kan saya perhatikan kamu terus bawa jadi diusahakan kamu mengerti dulu nih untuk kamu saat ini adalah sebagai pelajar. Jadi harus perhatikan karena sebagai pelajar harus ada instansi kamu harus instansi yang namanya sekolah. Sekolah itu ada peraturan dan disiplinnya. Harus masuk pagi di dalam waktu. Kamu harus mengikuti pelajaran. Pelajaran tidak selalu menarik dari kamu kan. Kadang ada beberapa pelajaran yang tidak menarik. Itulah yang merangsang kamu untuk tidak memperhatikannya, untuk tidur. Jadi ada peraturan-peraturan yang semua harus kita ingat, mengetahui bahwa itu tidak boleh ngantuk. Jadi harus diubah biasanya, mulai sedikit lah. Jadi biasanya tidur jam berapa? Kalau main game jam 10, saya tidur jam 9 lebih aja kan. Kayaknya enggak jam 10, jam 10 lebih 4 jam ya. Kalau dikurangi terus sedikit ya. Kalau misalnya kamu tidurnya jam 3 pagi, ya besok ya saya sampai jam 3 pagi. Jangan juga lebih, jam 3 pagi nanti sekaliannya jam 6 berangkat. Jam 2, kurangnya besoknya lagi sampai jam 1 ya. Sedikit demi sedikit biasanya itu bisa diperbaiki. Apa yang kamu bisa dapat dari yang kamu lakukan tadi, kamu bisa aja sebenarnya gimana kira-kira jadi terganggu nggak? Terganggu biar sendiri. Si yoga bilang sendiri, bukan saya yang yoga merasa terganggu, teman yang lain juga merasa terganggu. Misalnya di dalam tugas pokok kamu disuruh ada tugas, terus kamu tidur, yang lainnya bisa kerja, dia juga bisa beranggapan bahwa kamu itu nggak kerja ya, dan bahasa Balinya dayung, begitu lah. Jadi sedikit demi sedikit berubah. Jadi jam 3 kalau bisa ya, makanya jangan jam 2 aja. Siapa tahu sebulan lagi kamu bisa tidurnya jam 10 sehingga besoknya bisa lebih fit. Mana sekarang? Ya bisa sekarang kalau ada pertanyaan nggak? Ini nanti diuraikan ya. Sudah ada
mana maksudnya kamu teknologi, kemudian makan kuat, kemudian kita coba yang itu misalnya adalah kalau misalnya video bisa juga jadi sambungan yang nomor 1 pengerjaannya udah berapa persen? Udah 50%, 70%, 80%? Mantap. Nomor 2 pengerjaannya udah berapa persen? 75%. Keren ya. Nomor 3 nomornya si Yoga berapa persen pengerjaannya? Baru 50%. Tambah semangat lagi ya. Nomor 4 sudah berapa persen? 70%. Tinggal dikit lagi. Mantap ya. Saya lihat hasil ini kebanyakan orang orange, ada orang yang orange. Cara bikin semangat ya. Dia ada aksen warna biru. Ya khususnya nah presentasinya namanya ya. Kelompok videonya sudah selesai. Buat saya kalau di video selain CapCut biasanya mana? Ini master juga memang semuanya pakai HP stabil. Cuma kalau pakai HP tengah susah. Ya. Nomor 1 oke tablet. Diharapkan semuanya aktif ya. Untuk anggota kelompoknya semua aktif. Bagi temannya bekerja, ada yang buat KBD,
ada juga yang edit video atau membuat posternya ya. Apabila ada pendapat-pendapat atau ide-ide yang berbeda antara anggota kelompok, ya, kita perhatikan dulu bagi yang belum selesai kerjaannya. Kalau misalnya kalian di antara kelompok, antara anggota kelompok itu memiliki perbedaan pendapat, kemudian perbedaan ide, coba bicarakan dengan baik ya. Jadi di sana tadi ya ada beberapa beda ide ya. Mau pakai warna apa, posternya misalnya. Sebaiknya cari jalan tengah ya. Kita harus saling menghargai. Juga bisa laporin ke saya, Pak. Kami punya perbedaan ide gimana jalan tengahnya ya. Itu misalnya. Siap? Saya kira semuanya udah siap ya. Sekarang tinggal presentasi ke depan. Nah, kerjaannya yang sudah selesai, silakan dikumpul melalui Google Drive, ya, melalui Google Drive yang kemarin sudah saya share di grup WA. Semua linknya sudah ya. Ya, share di Drive saya. Videonya dan posternya silakan diupload. Sudah share? Sudah ya? Nah, ini ya. Sudah, video kelompok 1 sudah, video kelompok 2 sudah, poster kelompok 3 sudah. Ini ya. Oke, saya ingatkan. Sekarang silakan presentasi ke depan hasil produk dari proyek yang kalian kerjakan. Kelompok 1 dipersilakan ke depan. Tolong jaga emosinya, ya. Kalau ada temennya yang ngeyel atau ke depan, dia diingatin baik-baik ya. Ya, emosi dari pulang. Yang lainnya saat yang mau lain presentasikan produknya di depan, yang lainnya belum perhatikan, baru mulai perhatikan ya. Apabila ada tanggapan nanti silakan diajukan. Silakan.
pertama-tama kita play kualitas. Setelah itu kita play kualitas 1-2 kali. Setelah itu kita ganti modenya menjadi APD dan ID-nya kita berganti menjadi kelompok 1. Dan seperti pemerintah kita dan caranya perhatikan ya. password kelompok 1 dan kita connect ke wifi kelompok 1 dan masukkan passwordnya. Kita akan lakukan tes di YouTube. Jika videonya sudah jalan, maka koneksinya sudah berhasil. Ya. Itu yang bisa kami bukakan videonya jika ingin ada yang bertanya. Sudah jawab ya, Pak. Silakan kelompok lain kalau ada yang ingin menanggapi dengan mengajukan pertanyaan atau ada pendapat yang berbeda mau memberikan masukan saran kritik, silakan kelompok lainnya silakan. Ya, Cok. Silakan dulu. Dari kelompok. Dari kelompok 2. Jadi presentasi kelompok 1 sudah bagus dan keren sekali. Namun saya punya satu pertanyaan, bagaimana kalau kita sudah menghubungkan kabel antara port 1 dan port 2, apa yang akan terjadi? Jadi apabila port 1 dan port 2 itu salah menghubungkan itu apa yang terjadi? Ya, silakan dulu, Cok. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Radit. Yang terjadi jika kita salah menghubungkan kabel port yang berbeda, kemungkinan kita tidak dapat akses internet dan jaringan tidak stabil. Bisa diterima, Cak? Nah, jadi jawabannya dari kelompok 1 bisa tidak connect dan tidak stabil. Silakan untuk anggota kelompok lain, ada yang bertanya? Kayaknya udah pas ya. Ya, karena udah pas silakan tutup presentasinya. Ya, presentasi dari kelompok kami jika ada kesempatan dilakukan, kami berterima kasih. Ya, cukup jelas, singkat dan padat ya. Jadi itu tadi pemaparan tentang bagaimana proses pembuatan konfigurasi jaringan ke kabel. Silakan sekarang kelompok 2 untuk ke depan presentasi video juga ya. Kelompok 2 silakan. Paman jadi. Perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ida Walidia Karamani, Pramuka. Saya juga ini akan memperlihatkan salah satu video hasil diskusi kelompok 2. Yang lainnya silakan perhatikan video dari kelompok 2.
Selanjutnya menghubungkan kabelan terkait isu. Setelah konfigurasi kabel dilakukan, sekarang kita akan membuka Windows. Baik, selanjutnya kita klik Windows. Lalu klik ulang 1-2 kali. Ganti mode ini menjadi update. Lalu di sini kita ganti set ID-nya menjadi kelompok 2. Selanjutnya sebelum dokumennya kita ganti menjadi password kelompok 2. Setelah itu oke. Selanjutnya kita pilih menjadi kelompok 2. Lalu masukkan kata sandinya. Kata sandinya diperlihatkan. Kata sandinya yang diperlihatkan nanti. Selanjutnya kita coba untuk membuka salah satu aplikasi. Jika sudah menyambung, berarti kita sudah mendapatkan internet dan wifi kelompok 2. Ya, Jadi itulah video simulasi kelompok 2. Sebelum kami akhiri, apakah ada yang ingin bertanya? silakan. Oh ya, saksi. Perkenalkan, saya ingin menanyakan bagaimana jika koneksi internet saat melakukan konfigurasi terputus atau tidak ada koneksi internet sama sekali. Terima kasih sebenarnya sudah bertanya. Jadi yang terjadi adalah penggunaan 5G tidak mendapatkan akses internet sama sekali. Untuk itu pastikan ketika mengkonfigurasikan akses dari koneksi internet terhubung dengan baik. Ya, bagus ya. Jadi kalau diperhatikan sama kelompok lain, si Sasi menanya dari kelompok 4 ya. Bagaimana sih saat kita konfigurasi itu akses internetnya terganggu atau bahkan sama sekali nggak ada akses internet. Nah, tanggapan dari kelompok 2 yang akan terjadi adalah pengguna tidak akan dapat internet. Jadi nanti konfigurasinya akan tidak berhasil kalau ada gangguan internet. Bisa dipahami kelompok lain? Sebelum kami akhiri, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Oh, Bunga menjawab pas. Baik, kami tutup dengan para pengesan. Tepuk tangan untuk kelompok. Berarti kita lanjut ke akhir sesi. Tadi sudah beberapa teman kalian, beberapa kelompok sudah melakukan presentasi di depan dengan sangat baik, ya, dengan sangat baik. Materi padat, jelas, ya. Juga kalian sudah menghargai bagaimana teman kalian presentasi di depan dengan cara menanggapi materi yang sudah dipresentasikan. Ya. Jadi tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke. Nah, jadi selanjutnya tentang materi, tentang apa yang dibahas sama kelompok kalian, teman kalian. Adakah masih pertanyaan yang ingin disampaikan? Ada yang masih kurang jelas? Sebelum kita melakukan penilaian harian. Karena sudah jelas semuanya, silakan kalian menjawab soal sudah saya share di grup WA ya. Jadi di situ ada Google Form yang berisi pertanyaan-pertanyaan. Nah, silakan dibuka Google Form penilaian harian pada elemen dasar-dasar teknologi jaringan dengan materi konfigurasi jaringan LAN link kabel. Tulis nama di situ pertama. Ada yang masalah tentang penilaian hariannya? Buka. Ya, tulis nama lengkap. Nama lengkap sesuai absen ya. Oke, kalau kalian sudah selesai mengerjakan penilaian hariannya, nilainya sudah masuk ke sistem langsung.
tidak perlu, saya hanya cek nanti apakah ada yang remedial. Kalau bagi yang tidak lulus KKM, kemudian bagi yang sudah lulus KKM nanti akan ada program pengayaannya. Nah, untuk di akhir pertemuan dari materi yang sudah kita bahas dari tadi, ada yang mau menyimpulkan materi pertemuan hari ini? Silakan, yang mau menyimpulkan. Oh ya, silakan. Silakan yang ini. Ya, jadi nama. Ya, tepuk tangan buat ini. Jadi ada beberapa poin ya. Pertama, alat-alat yang diperlukan apa aja, kemudian instalasi kabelnya, kemudian terakhir adalah pembukaan. Berikutnya adalah konfigurasi dari asesmennya, dan yang terakhir ini atau HP atau laptop. Oke, itu kesimpulan materi hari ini. Kemudian berikutnya kita menuju ke refleksi pembelajaran hari ini. Bagaimana sih pesan-pesan kalian tentang pembelajaran hari ini? Silakan yang mau. Ya, selesai. penyampaian materi, sumber materi yang kalian suka itu, kemudian PJDL-nya juga, karena kalian menjadi aktif, yang aktif bisa bilang dan bisa mengerjakan proyek dan memahami dengan mudah proyek-proyeknya yang. Dan yang terakhir, jika kalian berrelasi antar kelompok bisa saling menghargai ya. Mudah-mudahan pendapatnya Sase bisa mewakili semua perasaan teman-temannya di sini satu kelas sebelum kejadian itu ya. Apakah sama perasaannya dengan Sase? Yang lain? Sama ya? Oke, sama. Jadi ada beberapa sama ya. Nah, itu pembelajaran untuk hari ini dari kalian menyimak materi, kemudian berkelompok, berdiskusi, mengerjakan proyek, mengerjakan LKPD. Oh ya, LKPD-nya mohon di stop. Udah di sini ya. LKPD-nya.
mana yang ini sudah berjalan. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang bagaimana troubleshooting jaringan nirkabel ya. Jadi kalian sudah bisa mengintegrasi sekarang bagaimana kalau ada masalah. Jadi kalian bisa menangani masalah. Itu dari saya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kita sudah kerjakan hari ini, tolong diperhatikan, Apa yang kita sudah laksanakan dalam kegiatan pembelajaran hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua, ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua, baik bagi dirimu sendiri di sekolah dan di rumah ya. Misalnya kalian sudah bisa menggunakan WiFi di rumah agar bisa menyebarkan apa yang sudah kalian miliki kompetensinya ya. Nah, untuk akhir pertemuan kita tutup dengan doa. Silakan ketua kelas memimpin doa penutup. Baik Pak Dede, kita sudah melakukan kegiatan seperti sekelas tadi di kelas Bapak, dan saya sudah mengamati dari awal sampai akhir pembelajaran Bapak, dan sudah saya catat dalam instrumen di kegiatan seperti sekelas. Nah, sebelum saya melakukan berpendapat tentang kegiatan pembelajaran Bapak tadi yang Bapak lakukan di kelas, bisakah Bapak berpendapat dengan performa Bapak sendiri, bagaimana menurut Bapak sendiri apa yang sudah Bapak lakukan di kelas tadi, gitu. Dan sambil merefleksi kegiatan pembelajaran Bapak tadi. Oke, terima kasih Ibu. Jadi yang sudah saya lakukan tadi pada saat proses pembelajaran di kelas bersama siswa 10 TKJ 1, saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengelola kelas. Jadi dengan hal-hal yang perlu saya kembangkan di awal sudah saya sampaikan tadi pas pra-supervisi, namun ada juga tantangan-tantangan yang saya temui. Misalnya dalam mengelola pembelajaran sosial emosional itu misalnya ada beberapa siswa yang tidak terlalu menghargai temannya gitu. Jadi itu tantangannya. Nah, di situ saya berperan untuk bisa menuntun siswa tersebut agar bisa menghargai temannya itu jadinya, dan bisa kompak dalam kelompok tersebut. Kemudian dalam pembelajaran berdiferensiasi juga saya sudah berupaya semaksimal mungkin bagaimana sih memperhatikan daya belajar siswa gitu. Namun masih ada juga kekurangan-kekurangan yang masih saya belum bisa lakukan. Seperti ya tidak semua keinginan siswa bisa yang akomodasi, bisa saya akomodasi dengan secara menyeluruh gitu. Tapi secara umum sih sudah mendekati siswa itu bisa merasakan betapa bersahaja gurunya bisa memperhatikan apa yang mereka suka, seperti gaya belajarnya dan sebagainya. Terus mereka suka membuat apa, itu mereka sudah merefleksikannya juga tadi pada saat refleksi pembelajaran. Jadi saya kira beberapa poin sudah yang capai, tetapi ada beberapa poin juga belum tercapai dalam pembelajaran yang dilakukan tadi. Ya. Sudah Pak? Ya. Baik. Sekarang bolehkah saya memaparkan
hal-hal atau pembelajaran yang sudah Bapak laksanakan tadi. Ya, silakan Bu. Baik Pak, secara keseluruhan pembelajaran yang Bapak laksanakan tadi sudah sangat baik menurut saya. Itu dari awal sampai akhir sudah saya catat. Dari awal begitu semangatnya memfokuskan pikiran siswa agar mereka bisa fokus dalam pembelajaran sudah Bapak lakukan, baik dengan yel-yel, terus ada speaking-nya juga sudah Bapak lakukan. Terus yang terpenting di awal pembelajaran juga Bapak sudah melakukan, artinya mengutarakan atau menyebutkan tujuan pembelajaran. Itu biasanya yang sering dilupakan oleh seorang guru. Ya, saat mereka melaksanakan pembelajaran lupa apa sih tujuan kita membuat pembelajaran hari ini, dan itu sudah Bapak lakukan di awal pembelajaran. Dan untuk sesuai dengan area pengembangan kita hari ini, yaitu bahwa untuk khusus dalam diri CGP Bapak itu sendiri, Bapak ingin mengembangkan bagaimana Bapak bisa melakukan pembelajaran diferensiasi dan KSD. Dan itu sudah terlihat dalam penerapannya dalam pembelajaran Bapak. Bapak sudah berusaha melakukan kegiatan pembelajaran diferensiasi semaksimal mungkin, dan itu sudah terlihat. Dan tadi dalam kegiatan observasi juga Bapak menekankan dalam pembelajaran diferensiasi, khususnya diferensiasi produk. Dan itu sudah saya lihat, walaupun tadi Bapak bilang bahwa Bapak belum bisa maksudnya mengcover seluruh gaya belajar anak. Ya. Tapi untuk pembelajaran diferensi produknya sudah terlihat dalam kegiatan pembelajaran Bapak. Tadi anak-anak juga sudah mempresentasikan ke depan, walaupun ada kesalahan teknis sehingga tidak seluruh kelompok bisa ke depan untuk mempresentasikan sudah sangat bagus itu Pak. Dan pembelajaran KSE juga sudah Bapak terangkan. Nah, untuk pembelajaran KSE yang sudah Bapak terangkan tadi sudah lebih dari 1 atau 2 poin yang sudah Bapak terangkan. Ada teknik stop tadi, berdoa itu juga termasuk memfokuskan pikiran. Terus saya juga lihat bagaimana Bapak menangani siswa-siswa yang tadi boleh dibilang berkesulitan belajar lah, karena anaknya tidur atau lain-lain, dan belum bisa seperti yang Bapak tadi bilang, belum bisa menghargai temannya yang lain di situ. Tapi itu memang proses. Tidak bisa Bapak terapkan sekali 2 kali berhasil seperti itu. Nah, dalam pembelajaran Bapak juga saya lihat hal-hal tersebut sudah selalu Bapak tekankan. Jadi di sini saya bisa ambil kesimpulan bahwa penerapannya sudah Bapak lakukan, walaupun hasilnya belum maksimal, kan seperti itu. Yang penting kita sudah berusaha, hasilnya kalau kita laksanakan secara konsisten pasti akan terlihat nantinya Pak. Itu adalah kegiatan yang artinya menanamkan sikap di siswa yang remaja. Ini kan memang siswa remaja ya. Artinya memang sangat sulit. Tapi kalau yang SD itu artinya anak-anak kalau gurunya itu masih dipercaya apapun kata guru itu pasti itulah yang akan dilakukan. Tapi kalau di tingkat SMA, SMK itu kan memang peralihan anak itu sudah beda ya Pak. Jadi saya lihat juga kelas Bapak itu sangat kondusif. Kalau dilihat di kelas SMA itu biasanya sama juga kemudian di juga kelasnya yang kondusif. Itu artinya anak yang belajarnya itu ada, itu dulu kan dia belajar, lihat ke kelas, tidak ada yang keluar masuk saat pembelajaran. Artinya mereka memang fokus dalam pembelajaran Bapak. Itu hal yang paling penting di luar area pengembangan yang kita bicarakan hari ini.
Iya, Bu. Jadi secara umum pembelajaran Bapak sudah sangat bagus, walaupun mungkin ada yang kelupaan satu, itu Bapak tidak melakukan kesepakatan kelas. Oh. Ya, lupa, ya sama Pak Ahli juga sama kemarin segitu. Padahal sudah merancang, tapi lupa bahwa di awal pembelajaran seorang guru harus melaksanakan yang namanya kesepakatan kelas. Itu mungkin nanti seiring waktu karena sudah terbiasa setiap hari melakukannya, mudah-mudahan tidak kelupaan lagi. Oh iya, terima kasih. Di akhir juga sudah ada asesmen, sudah ada kegiatan refleksi. Saya rasa semoga bagus. Itulah pendapat dari saya. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Masukan terutama insight yang sangat baik sekali ya dari Ibu Nyoman. Beberapa walaupun tidak saya catat secara langsung, berarti ada di benak saya apa yang menjadi insight atau masukan dari Ibu Nyoman tadi. Itu akan saya jadikan beberapa catatan untuk pengembangan pembelajaran yang akan saya lakukan nanti ke depannya gitu. Ada beberapa poin tadi memang belum maksimal, kemudian yang kedua ada sebuah poin yang memang sangat penting dilakukan pada pembelajaran berbudaya positif, yaitu menyepakati membuat kesepakatan kelas. Jadi kedepannya akan saya perhatikan, akan saya lakukan dalam pelajaran saya ke depan. Nah, dari apa yang Bapak paparkan tadi, apa yang perlu Bapak tingkatkan dalam kegiatan proses pembelajaran Bapak. Nah, tindak lanjut apa yang akan Bapak lakukan ke depannya untuk meningkatkan hal-hal yang perlu Bapak tingkatkan dalam pembelajaran? Oh ya, jadi dari segi poin-poin entah itu pembelajaran berdifferensiasi, kemudian mengembangkan PSE, pembelajaran sosial emosional, dan menggabungkan juga model pembelajaran dengan lebih fokusan pekerjaan siswa, dalam hal ini adalah project based learning. Itu saya kira menurut saya sudah poin-poin yang atau formula yang sudah tepat sekali gitu. Nah, tinggal saya mengasah lagi kemampuan-kemampuan yang belum muncul gitu. Jadi kayak misalnya tadi ada beberapa siswa, walaupun gimana pun lancarnya pembelajaran pasti ada kendala juga gitu. Jadi untuk memanage itu juga harus tekankan lagi, terutama mengajak siswa untuk melakukan budaya positifnya itu gitu. Tadi mungkin yang belum muncul itu. Nah itu ininya cara kerja saya. Baik, setelah itu adakah nanti ada rencana ke depannya untuk diskusi, berkolaborasi dengan rekan sejawat? Oh, pasti Bu, ya, pasti. Jadi walaupun tidak formal, kadang-kadang saat kita berada di ruang guru terdapat obrolan santai gitu tuh, gimana pembelajarannya, apa sih yang dilakukan untuk memaksimalkan pembelajaran, kemudian apa sih yang dimiliki oleh teman saya. Jadi di situ ada ya secara tidak formal berbagi praktik baik lah gitu, dan tentang pembelajaran yang sudah kami pelajari pada pendidikan guru penggerak. Yang poinnya tadi itu yang berpihak pada siswa, budaya positif, kemudian mengelola kompetensi sosial dan emosional kayak gitu. Jadi itu rencana saya berbagi dengan teman-teman. Baik, terima kasih Pak. Saya rasa apa yang kita bicarakan dalam kegiatan pasca observasi hari ini sudah semuanya sudah saya laksanakan. Terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang menjadi rencana tindak lanjut yang tadi Bapak paparkan bisa Bapak laksanakan dan terapkan, sehingga apa yang diinginkan dari kegiatan kita hari ini
ini bisa tercapai dengan baik dan nantinya bisa terlihat dari hasil perubahan pada peserta didik kita. Iya, Mas Karo Ibu.